Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Cipta Pratama, from E-Class semester 2, dan di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya lihat dari YouTube dengan judul Ulumul Quran, Science of Al-Quran. Al-Quran dan sains. Fakta ilmiah dalam Al-Quran telah terbukti kebenarannya, yaitu banyak ditemukan oleh para ilmuwan. Setiap Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dibekali dengan keistimewaan yang disebut mukjizat. Mukjizat ini bukanlah kesaktian ataupun tipu muslihat untuk memperdaya umat manusia, melainkan kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk meneguhkan kedudukan para rasulnya dan mempertegas seruan mereka agar manusia beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Bisa disebut sebagai tauhid. Namun, mukjizat setiap nabi dan rasul berbeda. Hal ini disesuaikan dengan karakter dan kondisi kaumnya yang menjadi objek dakwah. Lalu, apakah mukjizat Nabi Muhammad SAW? Para ulama sependapat, di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci penyempurnaan kitab suci para nabi sebelumnya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi umat muslim, tapi juga seluruh umat manusia. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpelihara keasliannya dan tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu hingga kiamat nanti. Otentisitas Al-Quran sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Bukti otentisitas ini adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang terus lahir ke dunia dan pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat yang tak pernah berhenti. Keajaibannya, meski Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, namun ayat-ayat banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah pula. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti kebenarannya. Para ilmuwan telah berhasil membuktikan kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Dan berikut merupakan hubungan antara Al-Quran dan sains. Dan di sini terdapat berbagai salah satu contoh penemuan ilmiah yang berhubungan dengan Al-Quran, yaitu kebumian, lapisan-lapisan atmosfer. Salah satu tentang alam semesta sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran adalah bahwa langit terdiri atas 7 lapisan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit lalu jadikannya 7 langit, dan Dia maha mengetahui atas sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Bukti-bukti lainnya juga disebutkan, yaitu fungsi gunung, dan kami telah dijadikan di bumi ini gunung-gunung dan kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Quran Surat Al-Anbiya ayat 31. Dan di sini pun dibuktikan bahwa di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa gunung itu ada, dan bahwa di bumi pun sudah diteliti sebagaimana terlihat dinyatakan dalam ayat tersebut bahwa gunung berfungsi mencegah goncangan di permukaan bumi. Kenyataan ini tidaklah diketahui oleh siapapun di masa ketika Al-Quran diturunkannya dalam tulisan ilmiah. Dan di sini kita membahas tentang ilmiahnya, yaitu
Dalam tulisan ilmiahnya, struktur gunung digambarkan sebagian berikut. Pada bagian benua yang lebih tebal seperti pada jajaran pegunungan, kerak bumi akan terbenam lebih dalam ke dalam lapisan magma. Dalam sebuah ayat, peran gunung seperti ini diungkapkan melalui sebuah perumpamaan sebagian pasak. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Quran Surat An-Naba 6-7. Dengan kata lain, gunung-gunung menggenggam lempengan kerak bumi dengan memanjangkan ke atas dan ke bawah permukaan bumi pada titik-titik pertemuan lempengan-lempengan ini. Dengan cara ini mereka memancangkan kerak bumi dan mencegahnya dari terombang ambing di atas lapisan magma atau di antara lempengan-lempengan. Singkatnya, kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran kayu tetap menyatu. Peran penting gunung yang ditemukan oleh ilmu geologi modern dan penelitian gempa telah dinyatakan dalam Al-Quran berabad-abad lampau sebagai suatu bukti hikmah maha agung dalam ciptaan Allah. Mari kita bahas tentang hubungan ilmu pengetahuan dan Al-Quran secara biologi. Bagian otak yang mengendalikan gerak kita. Ketahuilah, sungguh jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq 15-16. Ungkapan ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat di atas sungguh menarik. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang berfungsi mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir, sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Jika kita lihat bagian dalam tulang tengkorak, bagian depan kepala akan ditemukan daerah frontal cerebrum, otak besar. Fungsi berjudul Essential of Anatomy of Psychology yang berisi temuan-temuan terakhir hasil penelitian tentang fungsi bagian ini menyatakan dorongan dan hasrat untuk merencanakan dan memulai gerakan terjadi di bagian depan lobi frontal, dan bagian prefrontal ini adalah daerah cortex association. Buku tersebut mengatakan berkaitan dengan keterlibatannya dalam pembangkitan dorongan daerah prefrontal juga diyakini sebagai pusat fungsional bagi perilaku penyerang. Jadi, daerah cerebrum ini juga berfungsi merencanakan pemberian dorongan dan memulai perilaku baik dan buruk dan bertanggung jawab atas perkataan benar dan dusta. Jelas bahwa ungkapan ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan di atas. Fakta hanya diketahui para ilmuwan selama 60 tahun terakhir ini telah dinyatakan Allah dalam Al-Quran sejak dulu. Mari kita lanjut ke pengetahuan selanjutnya. Mari kita di sini membahas tentang hubungan status money dan sains. Dalam ilmu pengetahuan modern diteliti bahwa selama persetubuhan seksual 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu waktu. Sperma melakukan perjalanan 5 menit yang sulit di tubuh si ibu sampai menuju ke sel telur. Hanya 1000 dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Sel telur yang berukuran setengah dari sebutiran garam hanya akan membolehkan satu masuk sperma. Artinya bahan manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira dan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan? Quran Surat Al-Qiyamah 36-37. Campuran dalam air mani, cairan yang
campuran tersebut tidak mengandung sperma saja, justru tersusun dari berbagai cairan yang berlainan. Cairan ini mempunyai fungsi-fungsi semisal mengandung gula, diperlukan untuk menyediakan energi bagi sperma, menetralkan asam di pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan pergerakan sperma. Yaitu cukup menarik ketika mani disinggungan di Al-Quran. Fakta ini yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern juga menunjukkan bahwa mani itu ditetapkan sebagai cairan campuran. Sungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dengan kami, hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surat Al-Insan ayat 2. Jenis kelamin bayi. Penelitian sebelumnya diyakini bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh sel-sel ibu, atau setidaknya dipercaya bahwa jenis kelamin ini ditentukan secara bersama oleh sel-sel laki dan perempuan. Namun kita diberitahu informasi yang berbeda dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan diciptakan dari air mani apabila dipancarkan. Dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45-46. Dan juga di sini saya mendapatkan hubungan antara Al-Quran dan sains, yaitu antara segumpal darah yang melekati rahim. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan lahir terbentuk sel yang dikenal sebagai zigot dalam ilmu biologi. Ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Tentu saja hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop. Pada tahap awal perkembangannya, bayi dalam rahim ibu berbentuk zigot yang menempel pada rahim agar dapat menghisap sari-sari makanan dari darah ibu. Zigot terlihat seperti sekarat daging, namun zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi dengan carangnya. Informasi ini ditemukan oleh embrio modern. Ternyata telah dinyatakan dalam Al-Quran Surat 14 dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Di sini pada bagian ini suatu keajaiban penting dari Al-Quran terungkap pada masa zigot saat yang sedang tumbuh dari rahim ibu. Allah menggunakan kata alaq dalam Al-Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia, telah menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Bacalah dari Tuhanmu yang maha pemurah. Al-Alaq 1-3. Arti kata alaq dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menempel pada tempat. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah. Tentunya bukan suatu kebetulan bahwa sebuah kata yang demikian tepat digunakan untuk zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah, Tuhan semesta alam. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mari kita hubungan antara fisika, sains, dan Al-Quran. Di sini adalah salah satu contohnya, yaitu besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Quran Hadid yang berarti besi, kita diberitahu sebagai berikut: dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Kata anzalna yang berarti kami turunkan khusus digunakan untuk besi dalam ayat ini dapat diartikan sebagai kiasan untuk menjelaskan bahwa besi diciptakan untuk memberi manfaat bagi manusia. Tapi ketika mempertimbangkan makna harfiah ini, yakni kata bendawi diturunkan dari langit, kata akan menyadari bahwa ayat ini memiliki keajaiban ilmiah yang sangat penting. Ini dikarenakan penemuan astronomi modern telah mengungkapkan bahwa logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di luar angkasa luar. Logam berat
di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Bintang tersebut tidak mampu lagi menanggung dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gravitasi benda angkasa. Semua ini menunjukkan lagi-lagi bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan dikirimkan dari bintang-bintang yang meledak di luar angkasa melalui meteor-meteor tentunya dan diturunkan ke bumi, persis seperti dinyatakan dalam ayat Al-Quran tersebut. Jelaslah bahwa fakta ini tidak dapat diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan. Lanjut ke hubungan selanjutnya, yaitu relativitas waktu dan Al-Quran. Albert Einstein pada awal abad 20 berhasil menemukan teori relativitas waktu. Teori ini menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Waktu dapat berubah sesuai dengan keadaan. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah mengisyaratkan adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam Al-Quran sesuai surat Al-Hajj ayat 47, surat As-Sajdah ayat 5, dan Al-Quran surat Al-Ma'rij ayat 4. Beberapa ayat Al-Quran lainnya menjelaskan manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda. Waktu yang singkat dapat terasa lama dan begitu juga sebaliknya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang astronomi, yaitu bentuk bulat planet bumi. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Quran surat Az-Zumar ayat 5. Dalam Al-Quran, kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang alam semesta sungguh sangat penting. Kata Arab yang diterjemahkan sebagai menutupkan dalam ayat di atas adalah takwir dalam kamus bahasa Arab. Misalnya, kata ini digunakan untuk menggambarkan pekerjaan membungkus atau menutup suatu di atas yang lainnya agar secara melingkar, sebagaimana surba dipakaikan kepada kepala. Namun, perlu diingat bahwa ilmu astronomi kala itu memahami bumi secara berbeda. Di masa itu, bumi diyakini berbentuk bidang datar dan semua penghitungan secara penjelasan ilmiah didasarkan pada keyakinan ini. Sebaliknya, ayat Al-Quran berisi informasi yang hanya mampu kita pahami dalam satu abad terakhir. Oleh karena Al-Quran adalah firman Allah, maka tidak mengherankan jika kata-kata yang tepat digunakan dalam ayat-ayat ketika menjelaskan jagat raya. Jadi kesimpulan dari semua ini yaitu bahwa ketika sains dan Al-Quran dihubungkan, yaitu memiliki sesuatu hubungan yang sangat relevan karena di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa sains itu ada, dan kita buat sebagai umat manusia harus mempercayainya karena ya Al-Quran itu harus kita baca. Maka dari itu kita harus mengimani Al-Quran karena segala sesuatu itu berhubungan dengan Al-Quran secara langsung. Oleh karena itu sekian dari saya atas penjelasannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.